pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 30 Mei 2023. Sari Berita. BPJS Ketenagakerjaan berikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP untuk melindungi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Pasca KTT ASEAN, sejumlah penataan kawasan pariwisata di Labuan Bajo diserahkan ke Pemkab Manggarai Barat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Sebagai salah satu bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena mengalami PHK, BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mulai memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui banyak program, salah satunya jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Selengkapnya, Fernanda Garus melaporkan. Hal itu dilakukan usai pemerintah secara resmi menerbitkan seluruh aturan teknis terkait penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam kegiatan sosialisasi JKP Senin kemarin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang ND, Ode Dasanova menjelaskan, agar proses pengajuan JKP berjalan lancar, maka peran dari pemberi kerja sangat dibutuhkan. Pengusaha atau pemberi kerja wajib melaporkan tenaga kerjanya yang di PHK ke BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan yang akan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Jadi kenapa kita memberikan dasar minimal pelaporan itu UMP? Sebenarnya itu bukan harus wajib UMP, bukan ya. Tapi kalau UMP, kenapa disesuaikan di UMP itu kalau upah yang diterima karyawan ini di lapangan itu di bawah UMP. Itu harapannya seperti itu. Kenapa? Karena ketika dia nanti mengalami resiko, itu pengalinya kita itu ada dasar hukumnya berdasarkan UMP. Kalau misalkan di lapangan adalah upah yang didapatkan karyawan itu lebih dari UMP, misalkan 5 juta yang didaftarkan plus tunjangan tetap, itu ya memang harus didaftarkan sesuai dengan upah realnya. Terdapat 4 aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 yang terdiri dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program JKP. Kemudian Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pemberian manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana awal dan akumulasi iuran program JKP. JKP ini sendiri hanya diberikan kepada yang bersangkutan ketika di PHK tanpa diwakili atau diwarisi. Harapan kami tetap sesuai dengan amanah dari Presiden, kami harus memberikan informasi manfaat kami ini kepada masyarakat, baik itu masyarakat pekerja formal maupun informal. Kami diwajibkan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman. Ode Dasanova berharap melalui program ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mampu memanfaatkan tunjangan yang diberikan dengan baik sembari mencari pekerjaan yang baru. RRI ND, Fernanda Garus melaporkan. Pasca KTT ASEAN, penataan kawasan prioritas nasional Puncak Waringin diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan menjadi aset daerah. Laporan Rosa Dalima. KTT ke-42 ASEAN 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat pada 9 hingga 11 Mei 2023 lalu, membawa dampak lain terhadap perkembangan aset daerah dan sejumlah pembangunan fasilitas pendukung kinerja pemerintah. Salah satu contoh adalah pengaspalan lapangan parkir gedung kantor Bupati yang menjadi lokasi parkir mobil listrik para delegasi, penataan jalan masuk kantor Dinas Cipta Karya Perumahan Rakyat dan Tata Ruang, serta kantor Camat Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Manggarai Barat Salvador Pinto terkait sejumlah proyek pengerjaan fisik yang dibiayai oleh pemerintah pusat di Labuan Bajo dalam rangka penyelenggaraan KTT ASEAN kemarin. Pinto kemukakan selain penataan fasilitas pemerintah, penataan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN di Labuan Bajo yang dibangun dan dibiayai oleh pemerintah pusat juga kini sudah dilimpahkan pengelolaannya dan kepemilikannya kepada pemerintah Manggarai Barat, seperti kawasan wisata Puncak Waringin dengan total nilai pembangunan mencapai 35 miliar rupiah lebih, serta kawasan wisata Gua Batu Cermin. Yang sebelum pelaksanaan itu adalah salah satu aset yang potensial yang sudah diserahkan pemerintah daerah pusat ke pemerintah daerah adalah penataan kawasan Puncak Waringin. Itu nilainya itu sekitar 34 sampai 35 miliar lebih. Sementara Gua Batu Cermin juga sudah diserahkan ke pemerintah daerah, itu nilainya sekitar 31 miliar lebih. Dua aset ini sudah sejak tanggal 7 Desember kemarin, tahun 2022 sudah jadi barang milik daerah karena sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Sementara untuk Waterfront City 1, 2, dan 5 kata Pinto belum diserahkan karena masih dalam masa pemeliharaan dan proses administrasinya juga sedang berjalan. Keseluruhan aset ini akan menjadi sumber PAD Manggarai Barat dengan nilai pembangunan mencapai puluhan miliar rupiah, sehingga pengelolaannya ke depan akan dilakukan secara profesional melalui perusahaan umum daerah. Dengan demikian, aset-aset tersebut bisa dikelola secara profesional, menguntungkan dan tidak mubazir. Dari RRI SP Labuan Bajo, Rosada Lima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Walaupun saat ini pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan penutupan air irigasi Mbai, harga beras di pasar tradisional relatif stabil. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Pasca keputusan pemerintah untuk mengakhiri masa tanam oleh petani sawah irigasi Mbai, harga beras di beberapa pasar tradisional belum mengalami kenaikan. Harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo terpantau masih stabil. Harga berkisar Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogram. Di pasar Danga misalnya, harga beras yang dijual oleh pedagang masih belum mengalami kenaikan yang signifikan. Harga beras masih berkisar di antara Rp10.000 hingga Rp11.000. Harga jual beras ini ditentukan berdasarkan alat ukur beras yang menggunakan kaleng diberi harga Rp10.000, sedangkan beras yang diukur menggunakan alat timbang diberi harga Rp11.000 per kilogram. Menurut para pedagang, beras yang dijual adalah beras lokal dan harga beras saat ini masih belum mengalami kenaikan harga karena memasuki masa panen padi oleh para petani. Namun menurut seorang pedagang, Ibu Modesta, beras yang dijual di pasar bisa saja mengalami kenaikan karena dampak dari penutupan air irigasi Mbai. Sekarang ada 11, 10 tergantung mutu beras. Ini beras lokal. Iya, masih 11. Banyak terpengaruh air mau tutup tuh mereka pasti bertani. Karena harga kalau tahun yang sudah tuh Rp8.000, Rp9.000, tapi sekarang sudah Rp10.000. Pemerintah Nagekeo memastikan tujuan penutupan air irigasi Mbai demi kepentingan jangka panjang petani bukan sekedar realisasi anggaran proyek miliaran rupiah di Kabupaten Nagekeo. Penutupan air irigasi Mbai berhubungan erat dengan realisasi proyek perbaikan infrastruktur bendungan Sutami Mbai dan saluran irigasi yang dananya bersumber dari pinjam Bank Dunia atau World Bank senilai Rp53,8 miliar. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. H-1 pegelaran Gerakan Cerdas Memilih RRI ND siap berikan variety show yang menarik untuk generasi muda ND, khususnya pemilih pemula. Laporan Lady Badin. Jelang penyelenggaraan program Gerakan Cerdas Memilih yang akan berlangsung pada 31 Mei 2023, RRI ND juga bakal hadirkan berbagai acara menarik yang dikemas dalam variety show. Ketua Seksi Acara Gerakan Cerdas Memilih dan Pentas Seni, Desi Natalia mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan kemasan acara menarik di mana akan ada penampilan berbagai pengisi acara serta talk show terkait tema menjadi pemilih cerdas. Jadi konsep Gerakan Cerdas Memilih khusus di RRI ND memang kita
konsep secara milenial, artinya yang bisa dinikmati anak muda. Mereka datang tidak hanya mendengarkan sosialisasi tentang pemilu, tetapi juga menikmati show, karena konsep acara yang kita buat adalah variety show. Selain talk show, ada juga beberapa acara yang menampilkan talenta-talenta muda dari Kabupaten Ende. Nanti ada penampilan bintang radio, ada dance, dan beberapa acara yang semuanya kita kemas sesuai selera anak muda. Desi Natalia juga mengungkapkan gerakan cerdas memilih ini akan disiarkan secara serentak di seluruh RRI di Indonesia dan akan direlay di Pro 2 RRI Ende. Sementara untuk lokalnya juga akan disiarkan secara langsung di halaman kantor RRI Ende, juga di YouTube channel RRI Ende. Jadi nanti secara serentak untuk seluruh Indonesia itu disiarkan melalui Programa 2. Ada artis-artis nasional yang mengisi di Jakarta, kita akan merelay melalui Programa 1 RRI Ende, tapi acara lokal kita secara live itu disiarkan melalui Pro 2 dan juga YouTube channel RRI Ende. Jadi untuk pagi acara Gerakan Cerdas Memilih itu kita akan menampilkan dance, modern dance dari Secret Dancer, itu anak SMP dan SMA Frateran Dao. Dan ada tarian bendera, ini kejutannya, tarian bendera untuk membangkitkan rasa nasionalisme seluruh peserta yang akan hadir. Dan acara ini juga bisa disaksikan langsung di depan halaman kantor RRI atau bisa menyimak melalui YouTube channel RRI ND. Selain program GCM yang akan berlangsung di pagi hari, di malam hari pada 31 Mei nanti juga akan dilaksanakan pentas seni yang akan menyajikan berbagai show menarik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Ende maupun pendengar dan penonton RRI Ende lewat YouTube channel RRI Ende. Lady Badin, RRI Ende melaporkan. Sambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Panitia Pelaksana tingkat Kabupaten Ende terjunkan ratusan ASN di lingkup Pemkab Ende untuk mengikuti kegiatan bakti sosial bersih lingkungan di lapangan Pancasila dan Taman Permenungan dan sejumlah lokasi sejarah ketika Bung Karno berada di Ende. Selengkapnya Rovinus Wula melaporkan. Sambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Panitia Pelaksana tingkat Kabupaten Ende terjunkan ratusan ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende untuk mengikuti kegiatan bakti sosial bersih lingkungan di lapangan Pancasila dan Taman Permenungan dan sejumlah lokasi sejarah ketika Bung Karno berada di Ende. Sekretaris Panitia Pelaksana peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023, Gabriel Dalla kepada RRI mengatakan persiapan menyambut Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Ende Senin 29 Mei, seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Ende melakukan kegiatan bakti sosial kebersihan lingkungan di seluruh wilayah kota Ende, terutama di lokasi upacara lapangan Pancasila Ende, Taman Permenungan Bung Karno, Museum Tenun Ikat, Rumah Pengasingan Bung Karno, Serambi Bung Karno, Gedung Imakulata dan Makam Ibu Ansi, serta ruas jalan utama dalam kota Ende, melibatkan ratusan ASN dari masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Ende, termasuk ASN pada 4 wilayah kecamatan dalam kota Ende dan ASN yang ada di masing-masing kelurahan dalam kota Ende. Gabriel menjelaskan pada sore hari dilakukan kegiatan gladi kotor melibatkan seluruh unsur peserta apel di lapangan Pancasila Ende. Kemudian bertindak sebagai inspektur upacara pada 1 Juni 2023, yakni Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Profesor Mahfud MD, sementara bertindak sebagai komandan upacara yakni Komandan Kodim 1602 Ende. Persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Ende sampai hari ini kita telah melakukan yang pertama pagi tadi, semua ASN dan masyarakat melakukan kerja bakti kebersihan lingkungan seluruh di kota Ende ini, terutama di lokasi upacara. Sore hari ini dilakukan gladi kotor seluruh unsur peserta apel. Gladinya itu terjadi di lapangan upacara di lapangan Pancasila. Bertindak sebagai inspektur nanti pada tanggal 1 Juni yaitu Bapak Profesor Mahfud MD, kemudian bertindak sebagai danupnya yaitu Bapak Dandim
1102 ND. Gabriel mengatakan fokus kegiatan bakti sosial yang dilakukan panitia bersama seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende di seputaran lapangan Pancasila, Taman Pemanungan Bung Karno, Museum Tenun Ikat, Rumah Pengasingan Bung Karno, dan Jalan Protokol. Kemudian kegiatan yang sama akan dilanjutkan pada hari ini Selasa 30 Juni 2023 dalam wilayah Kota Ende, melibatkan seluruh unsur yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, pemerintah Kabupaten Ende, dan masyarakat. Gabriel mengajak seluruh komponen dan masyarakat dalam wilayah Kota Ende dan sekitar untuk mengambil bagian menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kota Ende. Kemudian masyarakat diminta pasang umbun-umbun di ruas jalan protokol dalam perayaan Hari Lahir Pancasila di ibu kota rahimnya Pancasila di Kota Ende. Kegiatan bakti sosial melibatkan ratusan ASN tersebut sudah diatur dan menjadi tanggung jawab dari masing-masing organisasi perangkat daerah. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Sementara itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Ende mencatat jumlah koperasi yang berbadan hukum di Kabupaten Ende mulai meningkat dari tahun ke tahun. Reporter Suimam melaporkan. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Ende, Nur Hidayat, kepada RRI Senin 29 Mei 2023 mengatakan pendirian koperasi dalam kondisi seperti ini harus berbadan hukum, sebab kalau belum mengantungi badan hukum, tentu pendirian koperasi tersebut bisa dikatakan ilegal. Dijelaskan, untuk di Kabupaten Ende dari data tahun ke tahun, jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum memang mengalami peningkatan. Ini menandakan koperasi-koperasi tersebut sudah mulai paham dengan landasan hukum koperasi yang berlaku. Di Kabupaten Ende jumlahnya sebanyak 133 koperasi yang sudah berbadan hukum. Dari 133 itu yang aktifnya 118 dan yang tidak aktifnya 15. Kemudian untuk koperasi yang badan hukum baru di tahun 2023 sebanyak 2 koperasi. Sedangkan yang RAT di tahun buku 2022 sebesar 36 koperasi dari 118 koperasi yang ada di Ende. Menurutnya, koperasi-koperasi yang aktif ini sebagian besar tersebar di semua kecamatan, di mana dari beberapa koperasi yang ada, dominan itu ada di 3 kecamatan dalam kota dan 3 kecamatan luar kota. Tersebar hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Yang paling dominan itu di kecamatan Ende Tengah, Ende Timur, Ende Selatan. Nah, itu yang paling dominan di kota ini. Yang di kecamatan ada yang 2-3 itu. Ia melanjutkan, bagi koperasi yang tidak aktif melalui program dari tahun ke tahun, pihaknya akan terus mendampingi koperasi itu untuk kembali aktif. Di antaranya rapat anggota tahunan diikuti lagi, mengaktifkan kembali pengurusnya, dan usahanya harus dijalankan kembali. Sekian Warta Berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.